dibawa sama ke IGD-nya itu, udah bang gua kepala. Udah ditangani sama suster, wah rame bang pokoknya bang, kondisi bang, merinding banget. Jadi pas lagi balapan ngeliat ada cewek gaun putih. Lari, nggak tahu lari dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, saya nggak tahu, pokoknya cewek lari aja. Dia ngindarin jadi kecelakaan. Iya. Kalau kemari kenapa nggak istirahat? Dia diem. Tiba-tiba sepanjang pertanyaan saya itu dia cuma ngomong gini, dia cut omongan saya, dia potong omongan saya, dia cuma bilang, "Yo, terima kasih udah banyak bantu gua. Gua kayaknya hari terakhir buat ketemu sama lu, sama anak-anak, sama keluarga gua, terutama ibu gua." Kalau misalkan Agus meninggal, Agus di rumah sakit, lalu siapa yang ngomong sama saya? Ya walaupun memang istilahnya, ya jujur ya, abang kalau penonton nggak percaya, saya pun juga masih nggak percaya sampai sekarang. Tapi siapa yang ketemu sama saya maghrib pada saat itu? Ya Allah, sahabat gue Agus. Di saat banyak orang tertidur di malam hari, ternyata ada juga yang menjalankan profesi-profesi tertentu. Di mana orang yang menjalankan profesi tertentu itu udah tahu resikonya apa. Salah satunya adalah kisah yang tayang malam hari ini, di mana berprofesi sebagai joki balap liar. Halo Bang Mario. Halo. Makasih udah datang ke RJL ya. Sama-sama Bang. Jadi udah berapa lama nih jadi joki balap liar? Kebetulan teman saya jadi joki ini udah 1 tahunan lah Bang. Udah 1 tahun Iya. ya? Berarti bukan dirimu ya? Bukan Bang. Jadi temen ya? Teman. Itu memang jadi joki balap liar karena memang nyari adrenalin, hobi atau gimana? Lebih ke tuntutan hidup sih Bang, karena ekonomi aja. Karena udah sering lamar kerja belum dapat, akhirnya dapat kesempatan jadi joki balap liar, ya keterusan jadinya. Sudah tenggelam ke dunia joki itu. Memang jago gitu naik motor? Masih amatir Bang, baru. Dia memang dari awal itu latar belakangnya tidak paham otomotif. Gitu? Motor itu nggak paham sama sekali. Lah kok bisa nyangsang ke sana? Jadi ada tawaran lah. Jadi tawaran awalnya pertama kerja di bengkel, jadi asisten montir. Terus kemudian dia naik jadi untuk yang di bagian montirnya. Nah kebetulan bengkelnya itu memang khusus untuk balapan liar Bang. Untuk anak-anak yang balapan. Jadi bertahap begitu ya? Bertahap. Mohon maaf, pada satu momen kecelakaan gitu? Kecelakaan. Jadi kayak jatuh, pokoknya jatuh dari motor lah Bang gitu. Keseret. Kalau ceritanya sih gitu. Sampai akhirnya meninggal dunia? Betul. Ini tuh teman dekat? Teman SMA Bang, teman ya bisa dibilang sahabat lah dari SMA. Dan ketika sudah meninggal gitu, didatangin sosok yang menyerupai almarhum? Betul. Menitip sebuah pesan? Betul Bang. Oke, ditahan dulu ceritanya. Siap. Bang Mario ya. Nah, seperti biasa guys, kalau misalnya kalian mau kirim cerita, siapa tahu bisa diundang podcast, langsung aja kirim ke sini. Langsung aja kita mulai Om Mamat Season 6. Musuh terbesar adalah dirimu sendiri. Ya seperti biasa guys, kalau di RJL nggak ada narasumber, gue suruh tambah-tambahin ceritanya, dan di video kali ini berarti namanya nanti nama samaran ya? Nama samaran aja Bang, ya. Oke, ya boleh diceritain Bang Mario awal mulanya kayak gimana Bang? Jadi awalnya itu kita pada saat posisinya masih SMA Bang, masa orientasi baru, ya kan seneng ya Bang ya, masa orientasi dari SMP ke SMA. Nah, pada saat itu kebetulan di masa SMA itu saya baru dapat temen 5 orang Bang, temen baru nih, ya. Jadi bisa dibilang satu geng sama kita. Jadi izin saya sebut ya Bang ya. Pertama saya, Agus,
Indra, Desi, sama Nita. Nah, kita ini di Kepo Ranger bang, bertiga, 3 cowok 2 cewek, bareng-bareng mulu, kemanapun kita bareng-bareng. Nah, cuman dari keempat teman saya ini bang, saya lebih dekat sama Agus. Nah, kenapa saya lebih dekat sama Agus? Karena Agus ini tipe orangnya yang dia nggak jaim, dia apa adanya. Terus dia ini orangnya rame bang, jadi ibaratnya kalau misalnya di sekolahan itu di kelas kalau nggak ada dia sepi bang. Jadi memang dia yang biang ramenya tuh dia gitu loh bang. Nah, terus ada satu momen di mana pada saat saya SMA yang lebih bener-bener kayak ini kayak teman saya banget adalah selama kita sekolah bang. Ini Agus ini latar belakang ekonominya kurang. Dia ini anak yatim. Ibunya itu seorang buruh cuci. Ya bisa dibilang penghasilannya sangat minim bang. Dia punya adik 1 cewek. Nah, jadi kadang-kadang Agus ini bisa dibilang bukan kadang-kadang lebih sering nggak jajan bang lebih tepatnya. Tapi yang saya salut sama dia bisa nutupin itu. Jadi kayak seolah-olah everything is okay loh. Gue nggak apa-apa gitu. Akhirnya pada satu momen kita tahu gitu Agus ini nggak ada jajan gitu. Kita bilang sama Agus, lu gak ada duit ya? Ini jajan yuk, bareng yuk. Udah gue traktir gampang. Jadi kita jajan-jajan bareng-bareng. Nah dari situ saya deketnya sama Gus karena dia tidak pernah memanfaatkan kebaikan orang. Saya seneng sama orang kayak gini karena jarang bang ada teman yang modelannya kayak gini bang. Dari situ akhirnya saya klop banget nih teman kayak begini. Jadi akhirnya saya Indra Agus Desi sama Nita akhirnya benar-benar udah Agus nih orangnya baik. Kita temenan terus yuk mudah-mudahan sampai awet gitu loh. Nah kemudian akhirnya kita 3 tahun masa sekolah kita sudah lulus nih bang. Kita lulus, kita mencar. Saya sama Agus dari latar ekonomi yang bisa dibilang kurang, kita sibuk nyari kerja. Nah, sedangkan Desi, Nita sama Indra ini dia nyari kuliah lah bang, pendaftaran kuliah. Saya sama Agus ini kadang-kadang suka ngelamar bareng ke satu perusahaan, tapi ya bukan rezeki lah. Memang susah kan karena pada saat itu. Ada satu momen saya ngelamar sendiri, Agus juga ngelamarnya sendiri, dan pada saat itu alhamdulillah saya dapat bekerja. Terus kemudian saya tadinya itu mau ngajak Agus nih untuk kerja di tempat saya, tapi pada saat itu saya masih baru bang, saya belum ada suara nih untuk boleh nggak saya ngomong ke HRD-nya itu, belum ada bang. Nah, jadi saya mau nggak mau harus ikutin dulu nih gitu loh, kerja dulu. Nah saya juga hubungin si Agusnya juga, alhamdulillah gue udah dapat kerjaan nih, lu gimana? Gue belum, masih nyari-nyarian. Oh ya udah. Nanti gajian kapan-kapan gue traktir ya. Tenang, pokoknya gue ingat lo setiap gajian. Oke. Jadi walaupun kita udah lulus, kita masih berkawan bang. Kita masih dekat. Nah, terus ada satu waktu pada saat itu saya dihubungin sama Agus. Lo di mana? Di rumah. Gak kerja? Enggak. Nongkrong yuk. Ngopi. Di mana? Di tempat biasa aja. Kapan? Ntar malamnya sekalian malam minggu. Ya udah guys, kita ngopi ya di warkop biasa. Nah. Akhirnya kita ngopi tuh bang, ketemu jam 8 malaman lah pada saat itu. Nah kita ngopi itu, dia curhat lah bang, pusing, nyari kerja belum dapet. Terus kemudian juga dia udah habis ongkos banyak, bingung dia harus bagaimana gitu loh. Kita ngobrol lama, curhat sekian malam itu panjang, tiba-tiba saya nggak tahu ada dari belakang nepok gitu pundaknya Agus. Bro, butuh gawe. Ngomongnya gawe tuh bang, saya ingat banget. Ngomongnya gawe, bro, lu butuh gawe? Iya bang, butuh. Rumah gue deket sini, gue buka bengkel. Lo mau nggak kerja di bengkel gue? Gitu. Nah, seingat saya Agus pada saat itu menolak karena dia tidak ada latar belakang atau pengalaman di bidang otomotif. Nah, udah nggak apa-apa, lo asisten aja. Jadi nanti lo yang bagian beli barang, beli spare part dan lain-lainnya. Jadi cuma bagian beli-beli aja bang, gitu loh. Sama kayak ya istilahnya asisten lah. Gitu. Terus kemudian akhirnya janjian sama dia kalau mau kita tukeran kontak, nanti kita janjian, nanti lo ke rumah gua aja. Nah akhirnya di satu waktu dia orangnya cabut pergi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Nah baru bang di minggu depannya kita datang.
Kita datang, janjian Berarti sama Agus. itu orang tadi kayak dengar percakapan lu Kayaknya berdua. denger di warkop, cuman dia kayak pura-pura nggak tahu aja gitu. Dia mungkin nyimak dulu kali gitu loh. Akhirnya minggu depannya kita datang lagi janjian sama Agus pas saya libur, lihat datang ke rumahnya memang ternyata bengkel bang. Bengkel, lo asisten gue, jadi dijelasin tuh kayak interview jadinya bang, interview. Gue lagi butuh asisten, kata yang punyanya ini, asisten montir. Jadi memang kita itu ya kalau lo mau ya. Bengkel gue ini memang khusus untuk balapan gitu. Jadi bukan untuk perbaikan lah bang gitu loh istilahnya, servis gitu loh bukan. Jadi memang khusus untuk balapan aja. Nah, lu mau nggak di sini? Tapi awalnya gajinya 50.000 pada saat itu. Hari nih. Satu hari. Mau dong dia bang, ambil. Kerjanya saya lupa tuh, pokoknya dari pagi sampai sore gitu loh. Nah, terus dia kerja di sana, saya juga kerja di tempat saya. Sekian lama, kurang lebih sekitar 2,5 bulan. Akhirnya kita nongkrong lagi bang, ketemu lagi. Itu sekian lama tuh kita nggak nongkrong dulu tuh bang. Karena kan saya suka keluar kota atau misalkan suka sibuk kan. Jadi Agus juga sibuk juga sama kerjanya dia. Di satu momen kita nongkrong lagi bang. Nongkrong lagi, ngobrol. Terus dia mikir gini, aduh kayaknya gue nggak bisa nih kok cuma 50.000 doang. Menurut lu gue keluar nggak ya? Dia minta pendapat saya dulu tuh bang. Ya kalau bisa sih jangan. Saya bilang kenapa? Karena nyari kerja sekarang kan susah pada saat itu. Kalau lu hanya untuk ngikutin nafsu atau ego lo doang dengan ekonominya, istilahnya dengan bayar 50.000 doang, pertanyaannya, lu ketika keluar, kantor mana nih yang mau nampung kerja di situ? Akhirnya dia mikirkan, oh iya jangan deh. Tapi gimana ya? Gue mau naik gaji juga nggak enak, gue mas baru. Ini aja, saya bilang. Daripada lu minta naik gaji, minta lu naik posisi aja. Lu belajar tuh benerin motornya tuh, saya bilang gitu. Daripada lu cuma disuruh-suruh sana sini asisten kan gitu kan. Udah lu naik aja jadi montirnya. Kali aja bayarnya bagus gitu loh. Akhirnya mungkin dia mikir, ternyata oh yaudah. Dia simpen, terus ya udah kita pisah, kita pulang, terus kemudian sekian lama kemudian itu beberapa hari dia ngabari saya. Ngabari saya lewat telepon, bro gue udah naik nih sekarang jadi montir amatir, montir pemula gitu. Bayarannya alhamdulillah lumayan 100.000, dari 50.000 naik 100.000. Kalau saya hitung kan berarti kalau 1 bulan dia kerja kan 3 juta bang, lumayan kan? Wah alhamdulillah bro, lumayan, syukurlah rezeki lo. Gitu. Iya bro, alhamdulillah nih gue bisa nyenengin orang tua nih. Iya alhamdulillah, mudah-mudahan. Ingat gitu loh, gaji itu buat orang tua, jangan ya istilahnya jangan buat nyenengin sendiri gitu, saya bilang gitu. Nah singkat cerita, akhirnya setelah dari situ, nah jadi gini bang, Agus ini bengkelnya ini kan berhubungan dengan balap liar. Dia itu setiap malam minggu harus ikut nonton balapan juga bang. Itu yang saya tahu dari ceritanya si Agus ini. Nah, saya berpikir gini, ini anak kok berani sih mentalnya. Karena apa nggak takut razia atau gimana gitu loh bang. Nah, ada satu waktu pada saat itu dia juga hubungi saya untuk ngajakin saya ikut balapan juga. Jadi nonton balapan. Nah, nonton balapan juga awalnya saya nggak mau. Udah temenin gue. Ah kagak lu kira gila nonton balapan tengah malam. Kira goblok gue masuk angin ntar. Saya ngomongnya gitu kan. Udah nggak apa-apa temenin gue. Pelit banget lo ya. Udah debat-debat di handphone akhirnya. Yaudah ayo. Tapi sekali ini aja. Iya yaudah. Datanglah saya berdua sama dia nonton balapan itu. Ternyata emang ya Allah bang nggak nyaman, berisik bang. Udah rame berisik. Ya, aduh motor pusing bang saya. Ya saya tipe orang yang agak maunya yang soft, adem gitu, denger yang begitu-gitu kan kupingnya nggak biasa bang, nggak ramah di kuping gitu suaranya kan. Nah terus kemudian di satu waktu pada saat nonton balapan itu, nah ini ada orang saya nggak tahu siapa, saya nggak kenal siapa, tiba-tiba dia kayak dari samping itu dia manggil si Agus. Nah bro, lo bisa bawa motor nggak? Kenapa bang? Lo siapa? Nggak, motor gue mau main nih. Lo mau nggak bantu jokiin? Gue nggak bisa. Bagus jawab tuh, gue nggak bisa. Akhirnya dia pas dia ngomong nggak bisa, nah dia jawab udah nggak apa-apa ntar gue kasih komisi. Saya cut omongannya dia. Lo siapa dulu? Tiba-tiba nggak kenal kita, ngajakin main motor. Kalau motor kenapa-napa, lo mau tanggung jawab. Teman gue ntar yang suruh ganti, saya bilang gitu. Nggak apa-apa, gue lagi butuh joki. Soalnya joki gue nggak bisa datang lah gitu bang. Nah, saya nanya sama Agus, lu seriusan mau?
ini agak bahaya nih. Ya udahlah nggak apa-apa, daripada saya cuman bengong doang lah gitu bahasa si Agus itu bang. Akhirnya setelah dari situ dia coba lah tuh, pertama pemanasan dulu. Pemanasan motornya itu boleh sebutin nggak? Sebutin aja. PGR. Tapi yang pertama keluar. Iya. Nah, pertama keluar, terus ya kuping bikinan lah bang, gitu loh. Terus udah tuh motor berisik pakai itu dia coba-nyoba gitu. Terus ya udah tuh dicoba start, nyoba pemanasan gitu. Orangnya juga ngeliat juga kali. Orangnya ngeliat juga sama saya barengan. Bisa kagak nih orang gitu ya? Ya mudah-mudahan gitu kan. Kayaknya dia juga mikir, bisa nggak nih? Kalau saya mikirnya gini, mati gak nih anaknya jatuh nih? Mati gak nih anaknya? Saya mikirnya malah ke situ. Bukan nih menang gak nih? Saya nggak mikir gitu. Mati gak nih anak nih? Ngeri-ngeri mati aja nih mendadak nih. Terus saya mikir gitu kan. Akhirnya dicoba. Pemanasan 2 kali. Oke, aman. Akhirnya mulai tuh bang start. Jalan dari start itu mulai balapan itu si Agus menang bang. Menang deh. Menang. Saya kaget tuh. Lah, amatiran bisa menang. Lah, saya bingung gitu loh. Masalahnya taruhannya 5.000 bang. Jadi dapat itu gede loh bang, satu malam itu 10. Nah, pada saat itu yang saya bingungin, kok nih anak bisa menang? Saya bukan nggak ngedukung ya bang ya kalau dia punya duit atau dia menang ya bang ya. Dia ini nggak ngerti joki, dia nggak pernah bawa motor yang balapan, dia juga nggak ngerti mesin motor. Kok bisa menang gitu loh. Waktu itu nggak ngerti kan? Iya. Terus akhirnya saya... Tapi bawa motor sering kan? Ini kan nggak punya motor bang. Oh mungkin pas di bengkel berubah kali ya? Mungkin, kan saya juga nggak tahu sih bang. Okay. Karena kegiatan dia selama di bengkel itu kan. Karena kan di pemikiran saya, nih anak kok bisa jadi joki gitu loh. Nah akhirnya pada saat itu, setelah dia menang itu, udah akhirnya dikumpulin tuh semua. Sini bro, jadi cari tempat agak sepi, karena kan duitnya gede. Nih ya bayaran nih. Saya baru pertama kalinya tuh, 10 juta guys, 100 ribuan. Mantep nih. Ngiler mata tuh bang, lihatnya bang. Ya pertama kali, baru lulus sekolah bang, lihat duit segitu. Kan ngiler. Gitu sama yang punya motornya. Bro, buat lo ya. Saya awalnya nggak tahu tuh berapa tuh, tapi banyak bang. Banyak banget tuh. Makasih udah bantuin. Bang, kebanyakan bang. Basa-basi lah ya. Kebanyakan bang. Gitu. Udah selesai dipegang. Terus abang yang punya motor ini pergi. Agus sih, wih semangat dapet nih bro. Gue dapet ini. Cari tempat lele yuk. Kita makan yuk. Cari tempat-tempat pecel lele gitu. Kita makan. Cari dekat-dekat situ. Terus dia buka duitnya. 3 juta bang. Dapatnya. Malam itu, satu malam itu. Disitulah bang dia mulai. Gue mendingan jadi joki aja kalau kayak begini. Dari situ bang dia. Jadi setiap malam minggu dia rutin tuh bang jadi joki. Tapi dia dapat duit kalau menang. Kalau dia nggak menang dia nggak dapat. Di situ. Nah, terus kemudian ada satu cerita. Jadi pada saat dia balapan itu, dia pernah cerita sama saya. Waktu itu telepon doang bang. Dia jatuh dari motor karena ada kucing lompat. Dia ngerasain tuh, jadi jatuh dari motor rasanya kayak begini, sakit tuh. Saya bilang, masih mau jadi joki? Gue sih enggak kalau jadi lo. Ya, nanggung bro, basah-basah sekalian. Ya udah tuh, saya anaknya udah nggak kapok, ya udah terserah lo deh urus sendiri, saya urus sendiri juga. Nah, kita nggak nongkrong lagi tuh bang, sekian lama. Setelah lama itu akhirnya kita ngobrol lagi, kita ketemu lagi. Saya nanya, gimana bro perkembangannya jadi joki? Wah keren bro, gila. Gue satu malam bisa dapat 200, 300, bahkan sampai gope. Pernah gue waktu itu dapat 1 juta bro, di satu malam doang loh. Gue cerita, mantep ya, keren gitu. Terus duitnya gimana? Kasih mak gue lah, mak gue biar kenyang di situ. Jadi saya ngeliat dari Agus ini, walaupun dia bisa dibilang jadi joki, kerjaannya juga salah, tapi uangnya itu buat ibunya semua bang di situ. Jadi dia nggak milih-milih kerjaan, yang penting dia mau nyenengin ibunya di situ. Walaupun salah, saya akuin. Ya udahlah, kalau emang lo seneng dengan kerjaan yang jadi joki gini, tapi gue cuma minta tolong satu, jangan terlalu lama. Pikirin juga ke depannya, lo nanti mau bagaimana. Iya bro, ya udah. Terus kemudian yang paling bikin saya kaget bang, pada saat itu ada satu momen malam-malam. Setelah saya udah lama tuh nggak nongkrong lagi sama Agus, saya lagi istirahat di rumah sambil nonton TV gitu. Terus tiba-tiba ada telepon. Malam-malam jam berapa tuh ya? Jam 11-an lewat lah kalau nggak salah.
Terus kemudian siapa nih? Saya cek itu kan ring. Lah, kok si ini nelpon? Nah, saya samarin ya bang ya namanya ya. Namanya waktu itu tuh kita anggap misalnya Helmi deh bang. Nah, si Helmi ini tiba-tiba nelpon. Ya udahlah saya angkat, tumben-tumbenan enak nelpon. Ada angin apa gitu saya mikirkan. Pas telepon saya angkat. Yo, lo di mana yo? Nadanya kenceng, ngomong lo santai, kenapa ngomong lo kayak dikejar-kejar sama emak lu kenapa? Saya bilang gitu. Kagak si Agus. Iya Agus kenapa? Agus tabrakan. Hah? Agus tabrakan? Iya. Ngomong pakai rahang. Agus dari mana tabrakan nih? Saya bilang gitu. Dia tuh kayak, wah Agus tabrakan gini. Enggak, tar dulu. Agus tabrakan. Iya, kok bisa tabrakan? Saya bilang gitu. Iya. Nah dia nanya, jadi pada saat itu dia cerita dia ikut Agus nonton dia tuh balapan gitu. Jadi dia bilang motornya tabrakan gitu kan. Terus dia jatuh. Tar dulu, motor jatuh atau tabrakan beda nih? Saya bilang gitu. Enggak, pokoknya jatuh deh dari motor keseret. Ya udah sekarang di mana? Gue di rumah sakit di Jakarta Timur juga pada saat itu. Sekarang di mana? Di IGD. Udah lo buruan kemari deh, nggak usah banyak ngomong dah. Dia bilang gitu. Gue udah ini ngomong gitu udah. Akhirnya jam berapa tuh? Jam 11:30-an. Akhirnya saya prepare tuh bang. Nah saya prepare, saya langsung ke rumah sakit. Udah jalan tuh, naik motor, kebut, kebut. Sampai di rumah sakit itu, saya di luar kan bang. Iya. Di mananya lo? Ini gue di depan. Keluar dulu, gue pas banget di depan IGD nih. Gitu kan, dia keluar tuh, teman saya si Helmi itu. Aku sih mana? Itu tuh. Dibawa sama ke IGD-nya itu. Udah bocor kepala. Udah ditangani sama suster. Wah rame bang, pokoknya bang, kondisi bang. Merinding banget. Heran gitu diinin. Kondisinya lemah bang. Akhirnya pada satu malam-malam itu akhirnya dipindahkan ke rumah sakit ICU. Nah, pada saat dipindahkan ke rumah sakit ICU itu akhirnya kita kan ngurus administrasi. Akhirnya pada saat itu kan kita ngurus administrasi tuh bang, administrasi. Terus kemudian udah selesai administrasi itu, akhirnya ya udah Agus di ruangan ICU itu, saya duduk tuh bengong, diem sendiri. Terus ngabarin lah tuh si siapa namanya Indra, Desi sama Nita tuh, ini teman saya nih gitu. Udah dikabarin itu, nah dia besoknya baru datang. Siangan lah jam-jam 10-an gitu dia datang. Agus kenapa? Nanya begitu, tabrakan ini segala macam. Udah pas selesai itu, udah tuh duduk di depan ICU itu kan ruangan steril bang. Kita kan nggak bisa kayak, kalaupun pintu kebuka kan ngelongok ke dalam itu kan nggak bisa bang, ya kan? Jadi kita nunggu di luar. Terus udah tuh pas udah mau siang-siang, tak dulu nih. Ini Agus kayaknya nggak pulang, ibunya pasti nyariin nih. Saya ngobrol sama teman-teman tuh, siapa yang berani nelpon ibunya? Gue nggak deh. Lu nggak deh, nggak, tiga-tiganya nggak ada yang mau jawab kan, nggak ada yang mau. Masa iya gue yang jadi tumbal? Lu gila? Gue ngomong ke maknya, ya udah gimana bro, mau nggak mau. Ya udah tuh, saya keluar cari tempat yang agak sepi lah buat saya ngomong gitu. Assalamualaikum bu. Iya waalaikumsalam yo. Bu maaf, posisi sedang di mana? Ibu lagi di rumah nih, baru pulang. Oh gitu. Kenapa nelpon? Enggak bu, nggak apa-apa. Nih mau ngomong, mau ngabarin Agus di rumah sakit nih berat bang. Hati nih berat buat ngomong. Pada saat baru saya mau ngomong, bu maaf, ibunya langsung ngomong, Rio tahu nggak Agus di mana? Kok semalaman nggak pulang? Makin berat saya bang di situ buat ngomong bang. Akhirnya mau nggak mau, bu maaf, saya dapat kabar nih dari salah satu teman kita, si Agus kecelakaan. Sekarang ada di rumah sakit ini, lagi di ruangan ICU. Astagfirullah, nangis ya. Sekarang Rio lagi ada di rumah sakit nih bu, bareng sama anak-anak juga. Kita tungguin ibunya depan rumah sakit, depan ICU itu, duduk di bawah, kita ngemper di bawah tuh bang, lesehan. Duduk, nggak lama ibunya nelpon, yo di ruangan ICU di mana gitu. Di dekat ini bu, gitu. Udah ibunya dari lorong itu, terus ibunya ngeliat saya sama si si Indra, terus dia ngomong gini, ibunya teriak dari luar, Agus mana? Begitu bang, ya kita kan langsung wow, bingung nih mau ngomong gimana, berat karena kan orang tua bang, ibu kan, Agus mana gitu. Akhirnya gue bangun, Indra bangun, Desi dan Manita bangun juga, nyamperin ibunya. Saya diginiin bang sama ibunya, tangan saya deh, Agus gimana, belum keucap nih ngomong. Akhirnya saya cuma nunjuk gini doang, geser, bu, tuh bu. Astagfirullahaladzim.
nangis bang ibunya pas dengar begitu. Udah tuh, saya nggak bisa ngomong, kita berempat nggak bisa ngomong, kita cuma bisa, Bu sabar ya Bu, tenang, berdoa ya Bu, mudah-mudahan Agus nggak apa-apa pada situ tuh, mudah-mudahan Agus selamat. Nah singkat cerita pada saat itu, kita nungguin Agus itu sampai malam bang, dari siang tuh. Kalau saya kan dari malam ya bang, ya semalam kan. Nah ini saya sampai malam lagi, saya nggak mandi, nggak apa di rumah sakit itu aja bang. Akhirnya jam-jam 8 setengah 9 itu saya mutusin sama Indra, beli makan yuk. Kita belum makan dari tadi nih soalnya. Makan yuk. Yaudah yuk. Yaudah kita beli makan. Saya izin sama ibunya. Bu, saya beli makan dulu ya. Nggak, ibu nggak mau beli makan. Ibu nggak mau beli makan. Ibu nggak mau makan. Bu, makan bu. Kalau ibu nggak makan, ibu nanti sakit. Saya bilang gitu. Ibu berdoa bu, jangan nggak makan. Gitu loh. Makan ya bu sedikit juga nggak apa-apa. Yang penting ibu kenyang. Saya bilang gitu. Yaudah ibunya diem tuh. Akhirnya gue sama Indra, deh jalan yuk. Jalan beli makan. Di situ. Terus ya kita ngobrol-ngobrol lah tuh. Ibunya tahu nggak ya si Agus di balapan? Nggak tahu gue. Jadi kita sepanjang jalan itu cuman kita berpikiran kalau ibunya tahu Agus balapan gimana ya? Ibunya tahu nggak ya? Jadi kita tuh kayak tanda tanya aja karena kan ibunya kan kayak gini loh bang. Agus mana? Agus di mana? Terus Agus kemana kok nggak pulang? Berarti kan ini ibunya belum diceritain nih sama si Agus. Kalau emang Agus ini lagi ikut balapan liar dan nggak pulang itu loh. Akhirnya setelah itu kita habis beli makan, saya ngerokok sama Indra itu ngerokok sebatang udah selesai. Kita masuk lagi kita ke dalam bawa makanan, kita makan bareng, ibunya juga makan sedikit, adiknya juga gitu. Terus ya udah pada saat itu sampai pas jam 12 malam Indra, Desi sama Nita pulang karena besok dia harus kuliah lagi saya nggak tahu. Nah saya nemenin ibunya dulu nih bang, masih mau nemenin dulu sebentar gitu loh. Terus kemudian Bu, kita mau pindah nggak nih istirahat di mana kek? Kalau di sini takutnya nggak enak aja. Enggak ibu mau di sini aja, mau di sini aja. Udah tuh pertama gue udah kayak ini loh bang, nemenin ibunya aja. Udah biarin aja deh, nemenin ibunya duduk sambil kayak baca doa lah, zikir gitu. Gue pojok begini nih bang, mata udah ngantuk kan. Terus tiba-tiba ibunya ngomong gini, yo musola di mana ya? Aduh, musola di mana? Musola. Lalu ya bu, saya tanya dulu sama orang. Jalan nih bang, tapak. Ya ketemu sama security yang lagi ngontrol tuh, gitu loh security. Bang, di sini mau nanya, musola di mana bang? Oh musola di sini. Itu bisa nggak bang kalau malam-malam buat sholat bang? Oh bisa nggak apa-apa, umum kok, masuk aja gitu loh. Ya udah, saya ke tempat ibunya, bawa ibunya, akhirnya masuk nih, masuk musola. Di situ ibunya tuh sholat tahajud lah bang. Sholat tahajud, saya di depan nungguin, saya bengong nungguin gitu kan. Bikin nungguin ibunya udah selesai, lama ibunya sholat itu karena saya nggak bisa pulang duluan karena ibunya kan cuman sendirian, adiknya udah pulang bareng sama si Indra itu kan. Terus ibunya sendirian sama siapa nih? Kalau saya tinggal pulang ibunya sendirian, tapi besok saya harus kerja gimana nih? Saya mikir gitu bang. Ya udah setelah ibunya selesai sholat tahajud sekian lama keluar lagi, gue terpaksa bang mau nggak mau, Bu saya izin pamit pulang ya, saya harus kerja masalahnya. Jadi saya nggak bisa terlalu lama bu, gitu. Bukannya gue nggak mau nemenin, karena kan gue ada tanggung jawab, bang. Gue harus kerja kan, gitu. Gue pamitan sama ibunya, pulang nih bang. Jadi setelah pulang, gue mandi bersih-bersih, tidur. Besok gue berangkat kerja seperti biasa. Sorenya pada saat gue mau pulang, gue dikabarin, Agus sudah sadar. Gue langsung seneng bang. Yo, ditelepon sama ibunya. Itu tuh pas ibunya nelpon gue kayak gini loh bang, setengah panik kayak setengah tebak-tebakan, nih ada apa nih? Takutnya berita buruk gitu. Iya. Yo, di mana? Gue pulang kerja bu. Aku sudah sadar. Aku sudah bangun nih, udah melek matanya. Cuman bilang gitu doang. Alhamdulillah ya Allah, saya bilang gitu. Ini sekarang lagi proses untuk pindahan dari ruangan ICU ke rawat inap lah, gitu. Perawatan lah bang pada saat itu. Nah, tapi ibunya kan nggak ngerti. Minta tolong dibantu iniin gitu loh. Oh ya udah bu, nanti saya datang ke sana. Akhirnya saya datang ke sana tuh bang. Udah selesai itu, Agus kan pasti masih lemas bang. Saya cuma bantu rawat inap doang. Setelah pindah rawat inap, saya pulang lagi. Saya capek kan. Udah nanti aja saya kalau udah mau jenguk nanti aja. Akhirnya saya pulang. Setelah saya pulang, saya ngabarin anak-anak, bro, si Agus sudah sadar nih. Udah sadar gitu, udah bangun. Sekarang udah pindah ke rawat inap. Saya bilang gitu. Nah. Terus akhirnya saya bilang gini, janjian yuk, pas libur kita jenguk Agus, saya bilang gitu. Jadi pada saat hari libur,
gue janjian nih, gue, Indra, Desi sama Nita, kita jenguk Agus. Ketemu itu kayak muka pucat bang, muka masih pucat, masih lemes. Ya ngobrol-ngobrol bentar, udah enakan belum? Udah setelah dari situ, udah kita pamit, kita pulang. Nah, besoknya saya datang lagi bang. Jam 12 gue ke rumah sakit, besok lagi, tapi sendirian. Nah pas sendirian itu akhirnya gue nanya sama Agus. Ibunya posisi lagi nggak ada tuh bang. Jadi pada saat gue datang, gue besok, ada Agus doang sendiri. Gimana kondisi? Enak bro, alhamdulillah. Udah mendingan, tapi ngomongnya masih lemas. Jadi kayak matanya masih, ya udah alhamdulillah bro. Gitu loh bang, kayak masih lemes lah bahasanya. Akhirnya saya tanya, kok lo bisa sih jatuh dari motor? Dia pertama nggak jawab bang. Terus kemudian akhirnya udah ngomong aja, kenapa? Kok lo bisa sampai kayak begini? Jadi saya bawelin bang, kan gue udah pernah bilang waktu itu, hati-hati. Perjalanan kayak gini nih resikonya nyawa. Kalau nggak nyawa, polisi. Razia bro, bahaya. Dia diem ya bang. Kenapa? Kalau bisa jatuh begini kenapa? Motornya error, rusak apa gimana? Akhirnya mungkin karena udah terpojok dengan saya bawelin, dia nyawab, dia ngomong, gue ngeliat cewek lari pakai gaun putih. Dia ngomongnya gitu bang, ah canda loh. Saya bilang gitu kan, nggak mungkin lah, itu lagi rame begitu, beneran bro. Dia ngomongnya begitu bang. Kok bisa? Gue hampir mau menang. Jadi cerita tuh bang, gue hampir mau menang pada saat itu. Tapi gara-gara cewek itu gue jatuh, gue nggak bisa ngendaliin motor. Nah, menurut dari si Agus cerita dia keseret, tapi dia nggak cerita keseretnya berapa meter atau saya nggak cerita. Pokoknya dia jatuh dari motor gara-gara cewek itu dia keseret bang. Jadi pas lagi balapan ngeliat ada cewek gaun putih. Lari, nggak tahu lari dari kanan ke kiri, kiri ke kanan saya nggak tahu. Pokoknya cewek lari aja. Dia ngindarin jadi kecelakaan. Iya. Mungkin kalau dari saya bisa ngambil kesimpulan dari ceritanya itu, dia hilang keseimbangan bang pada saat bawa motor itu. Jadi pada saat cewek itu lari, brak jatuh, keseret gitu. Tapi berapa jaraknya saya nggak tahu. Pokoknya keseret, bocor. Dan untungnya beberapa teman saya juga, 2 orang yang pada saat itu memang bawa ke rumah sakit. Nah, saya jujur bang, percaya nggak percaya. Tapi ya mau gimana, yang lihat dia, yang rasain dia. Saya nggak bisa bilang bohong, nggak juga bang. Kalau bohong nggak mungkin kayak begini dong. Kayak karena mau drama nggak mungkin begini. Saya mikir gitu. Udah akhirnya setelah itu ya udah bro, gini aja. Udahlah nggak usah mikir yang stres, nggak usah mikir apa-apaan. Udah, lu tenang aja, fokus sembuh dulu. Deh. Setelah lo sembuh, udah stop deh lo kerja-kerja kayak beginian. Lu jangan kerja-kerja kayak begini lagi. Saya bilang gitu. Saya masih ingat bang waktu itu, cuma belum kesampaian. Saya mau ngajak dia kerja. Ya kan, saya mau ngajak kerja di tempat saya gitu loh. Gini aja, ketika lo nanti udah sadar, lo kerja aja di tempat gue. Cuman memang kalau posisinya, maaf misalkan kayak OB, nggak apa-apa ya, tapi gajinya bagus kok. Dibandingin lo kerja kayak begini, resikonya nyawa berat. Dia nggak jawab, diem aja tuh, nggak mau tuh bang. Nah setelah dari situ akhirnya saya mutusin untuk pamit, saya pulang. Setelah dari hari itu saya jenguk Agus, saya nggak jenguk Agus lagi bang. Saya nggak jenguk Agus sama sekali. Nah setelah saya beberapa hari deh Agus saya nggak jenguk itu, terus kemudian malam-malam seingat saya pada saat itu, kalau nggak salah hari Jumat bang, hari Jumat habis maghrib saya lagi makan sambil nonton TV. Habis selesai makan, terus kemudian saya baru mau ngambil rokok. Saya mau ke teras, mau ngerokok dulu. Baru ngambil rokok, terus kemudian yang ketok-ketok. 2 kali bang. Posisinya waktunya itu abis ajan. Nggak ada etika banget nih orang, gitu loh. Saya keluar, setelah saya keluar, saya buka pintu, Agus berdiri bang. Dia kayak ini bang, matanya agak sayu, pucat. Dia udah nggak pakai perban. Itu saya bingungin lah. Lo Gus, dia bilang gitu, diem tuh. Kapan keluar dari rumah sakit lo? Diem, nggak ngomong apa diem tuh. Lo masih apa? Diem aja. Mau duduk di depan apa di luar nih? Di luar aja. Dia ngomongnya pelan, di luar aja. Tapi posisinya matanya begini, di luar aja. Gitu bang. Nah yaudah, taruh ntar. Lo mau minum apaan? Mau ngopi atau mau apa? Kopi boleh, yaudah kopi. Bikinin kopi bang, dia duduk tuh. Kopi, saya bikin 2 gelas. Buat dia 1, buat saya 1, sambil ngerokok nih. Rokok. Saya tepuk badannya. Itu pas saya tepuk, berasa.
Gila udah lama lo nggak ketemu, sekarang udah sehat, badan udah keluar dari rumah sakit. Sepanjang saya nanya dia diem, dia nggak ngomong. Kapan lo keluar dari rumah sakit? Kok lo kemari kenapa nggak istirahat? Dia diem. Tiba-tiba sepanjang pertanyaan saya itu dia cuma ngomong gini, dia cut omongan saya, dia potong omongan saya, dia cuma bilang, yo terima kasih udah banyak bantu gua. Gua kayaknya hari terakhir buat ketemu sama elu, sama anak-anak, sama keluarga gua, terutama ibu gua. Apaan sih, saya jawab. Kok jadi drama begini? Kampret, lu nggak biasa-biasa kayak begini drama. Nih kita lagi nggak nonton sinetron, lagi nggak main FTV, saya bilang gitu kan. Kenapa jadi drama begini loh? Nggak ngomong, nggak jawab, dia diem. Jadi dia posisi ambil begini aja bang, duduk tuh. Nah yang saya bingungin, selama yang saya tahu, dia ini kopi rokoknya kuat. Tapi pada saat ngobrol sama saya di waktu itu, maghrib-maghrib itu kopi sama rokok tidak disentuh. Biasanya biasa selalu begitu bang, ya modelnya sama kayak saya 11-12 gitu loh. Cuma kok ini dia diem, nggak ngerokok, nggak apa, nggak ngopi, nggak apa, dia diem aja. Terus dia cuma bilang, boleh nggak titip salam buat ibu? Istilahnya bahasanya dia mau minta maaf karena dia jadi anak udah ngecewain ibunya. Saya jawab simple bang, bro, kalau untuk soal itu mohon maaf nih, gue bukannya nggak mau bantu. Tapi ini urusan keluarga. Gue cuman orang luar, walaupun kita berkawan dekat, tapi gue nggak bisa ikut campur. Lebih baik lo yang sampaikan langsung sama ibu lo. Mungkin itu lebih baik, lebih bagus dibandingin gue yang orang luar. Dia nggak ngomong, nggak apa, diem tuh bang. Lagian lo aja sih yang ngomong, kenapa harus gue? Terus kalau misalkan lo juga lo bilang mau ketemu terakhir apa sih maksudnya? Kan lo sekarang udah keluar dari rumah sakit. Saya bilang gitu bang, udah deh nggak usah drama. Udah pas udah kayak gitu saya, ntar dulu ya bro, udah lo ngopi aja. Nggak usah banyak drama sama gue, nih kopi, nih rokok. Filter mau kan filter, nah lo kan suka filter nih, gue beli filter nih, pas masih ada isinya. Gue ke dalam dulu, kamar mandi, lo rokok dah tuh. Saya ngeladar ke kamar mandi, ya buang air kecil sebentar. Saya keluar lagi, Agusnya udah nggak ada. Setelah saya lihat Agusnya nggak ada, kemana nih anak? Apa beli rokok kali? Apa beli jajan? Ya udahlah ya, saya duduk dulu tuh, saya duduk lagi, bakar rokok, saya ngerokok lagi, tiba-tiba Indra telepon. Setelah saya angkat, dia ngomongnya kayak panik bang. Yo, di mana lu? Ini sabar, gue di rumah, kenapa lo ngos-ngosan, kenapa? Udah buruan ke rumah sakit, kenapa? Agus meninggal. Lo bercanda, Agus di rumah gue, kampret. Agus meninggal, kak, lo jangan gila lo. Saya debat tuh bang. Lo nggak usah bang, ini deh lo ke rumah sakit sekarang deh, gue lagi nggak bercanda. Sehingga saya pada saat itu, bro, orang yang kita teman yang harusnya itu support dia untuk sembuh, jangan doain dia untuk meninggal. Pemikiran saya gitu kan, saya ngomong gitu. Dia enggak, Agus nih meninggal, sekarang tuh di kamar jenazah nih, gua Desi sama Rita nih sama ibunya sama adiknya di depan jenazah nih, lo kesini deh sekarang deh. Kalau misalkan Agus meninggal, Agus di rumah sakit, lalu siapa yang ngomong sama saya? Ini kopi 2 saya buatin. Foto kopi sama rokoknya itu ada. Ya walaupun memang istilahnya, ya jujur ya, abang kalau penonton nggak percaya, saya pun juga masih nggak percaya sampai sekarang. Tapi siapa yang ketemu sama saya maghrib pada saat itu yang saya bingungin. Saya tepok begini, ibarat kata, woi itu berasa bang, tulang ini berasa. Akhirnya jalan nih? Saya jalan akhirnya. Rumah sakit, saya izin dulu sama ibu saya, bu. Saya izin dulu ke rumah sakit ya. Kenapa? Si Agus meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya bilang ibu saya, kapan meninggalnya? Nggak tahu nih, saya mau jenguk dulu nih. Mau liatin dulu. Akhirnya saya jalan ke rumah sakit. Nah, begitu sampai di rumah sakit itu, saya nanya-nanya, kan saya nggak ke ruang jenazah. Pada saat saya di depan niat itu ada Nita, Desi, sama Indra di luar. Bertiga di depan. Indra tuh lagi begini, duduk. Desi sama si Nita lagi pelukan kayak cewek kayak lagi sedih ditenangin gitu loh bang, tapi duduk di bawah semua. Saya nyamperin, bro, Agus mana? Di dalam. Bro, lo jangan bercanda bro, lo lihat deh. Jadi ngomong itu nggak kencang bang, lo lihat deh, itu ibunya. Saya lihat begini, jadi, aduh. Jadi saya ngelihat, jadi kan pintu kamar jenazah itu, jadi 2 pintu gini bang, yang kebuka cuma segini di sini doang. Itu cuma saya ngelihat, jadi kayak kasur matrasnya rumah sakit itu,
selimut, diselimutin itu ibu sama adiknya itu di sebelah kanan. Saya masuk ke dalam, saya ngeliat, tak dulu, ini benar gak ya? Jantung nih masih kaget bang. Saya lihat ibunya udah histeris banget, adiknya juga bang. Adiknya nggak ngomong cuman bang, ambil nangis bang, abang. Gue cuma pada saat itu gue bilang, gue masih nggak percaya ini Agus. Karena Agus ketemu sama gue di rumah lagi ngopi. Ini siapa? Karena ya saya orangnya kan, ya pokoknya susah diceritain bang. Saya nggak percaya pada saat itu. Akhirnya saya bilang sama ibunya, Bu, ini siapa? Ini Agus. Agus meninggal. Gue diem tuh bang, gitu. Gue nggak percaya, jadi gue minta izin sama ibunya, Bu, boleh nggak Rio buka selimutnya sedikit? Gue mau ngeliat wajahnya. Tapi lu nggak ngomong nggak percaya kan? Iya, gue nggak bilang Dalam nggak percaya. hati. Di dalam hati gue nggak percaya ini Agus. Akhirnya gue minta izin sama ibunya. Ibunya tuh nggak ngomong, nggak berkata-kata, cuma ngasih syarat ngangguk. Akhirnya dari sebelah kanan itu gue pindah ke sebelah sini bang, sisinya. Gue buka dikit, Agus bang. Meninggal. Di situ gue shock, gue gemeteran, badan gue tremor semua. Kondisinya pada saat itu ya gue nggak bisa ngomong apa-apa. Kaget juga, akhirnya gue keluar, gue nanya sama Indra, Agus kapan meninggal? Tadi maghrib. Agus itu mau maghrib. Tapi ini, aduh bingung bang saya ngomongnya bang. Agus meninggal maghrib, Agus di rumah saya maghrib. Dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma bilang terima kasih udah bantu. Dia mau pamitan karena hari terakhir dia ketemu. Dia minta maaf sama ibunya karena udah jadi anak yang kecewain. Di situ bang. Nah, gue nggak bisa pikir logika, gue nggak bisa mikir apa, gue kayak otak gue berantakan pada saat itu bang. Akhirnya mau nggak mau kita di situ duduk diem, si Desi juga nangis histeris. Ya di sini bisa dibilang orangnya agak sensitif bang, temen gue bang. Jadi dia ditenangin sama temen gue Nita itu. Indra bengong, gue juga bengong. Kita sama-sama bengong di rumah sakit. Akhirnya pada saat di jam-jam berapa tuh, gue baru bisa dibilang ngurus lah mayatnya itu sama ibunya itu di jam-jam 2:30. Ada ambulan bang, naik ambulan sampai rumah si Agus itu. Jadi setelah jenazah sudah sampai rumah, gua sama Nita sama Agus juga dan lain-lainnya udah nganterin sampai rumah bang. Akhirnya kita nemenin sampai pagi. Nah sampai subuh. Nah setelah subuh itu akhirnya kita minta tolong lah sama RT. Nanya sama warga, rumah RT di mana, rumah RT di mana, rumah RT di mana. Saya bilang itu. Terus akhirnya ketemu rumah RT-nya, minta tolong sama RT-nya. Assalamualaikum Pak, maaf nih. Dari warga mana? Pasti ditanya kan sama RT-nya. Ini masnya dari mana? Warga mana gitu. Oh enggak, saya temennya Agus. Ya, nama samaran bang ya. Nama saya temennya Agus yang tinggalnya di sini bang, deket di sini. Pak. Iya. Oh iya kenal gitu. Yang ibunya bercuci ya. Iya. Maaf Pak, mau nyampein Agus meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, minta tolong Pak RT bantu ini untuk di musola gitu loh. Terus kalau misalkan di pos ada kursi yang istilahnya kursi plastik gitu mau pinjem Pak RT, saya bilang gitu. Udah akhirnya dibantuin tuh akhirnya pakai kursi segala macem. Sampai pagi akhirnya tetangga banyak yang pada datang takziah tuh bang. Saya waktu itu saya Indra, Desi sama Nita mutusin untuk pulang dulu. Kita mau bersih-bersih dulu bang, karena kan kita dari malam kita mau bersih-bersih pulang dulu, terus kita balik lagi ikut nguburin. Nah, pada saat saya datang, kita berempat datang lagi, warga tuh udah cukup rame, yang di setempat itu ya bang ya cukup rame, ikut takziah pada saat itu, datang mengucapkan bela sungkawa ke almarhum dan keluarga. Akhirnya dimandiin jenazah itu. Bu, mandiin jenazah, udah dimandiin, saya nggak ngurus tuh bang, karena kan ada warga di situ yang bantu. Udah dia ini segala macem. Nah, setelah dikafanin, saya baru pertama kali setelah saya pengalaman hidup saya baru ngerasain yang namanya jenazah wangi. Wangi apa? Nggak bisa dibilang, tapi wanginya tuh agak kayak sepoi-sepoi gitu loh bang. Oke, enak banget nih. Wanginya apaan ya? Gitu. Tapi kayak aroma kembang. Tapi bukan melati, bukan mawar. Tapi nggak tahu apaan. Pokoknya wangi lah gitu. Terus kemudian pada saat saya ngeliat mukanya Agus, almarhum ya bang, alhamdulillah mukanya tenang tidur. Jadi kayak ambil senyum gitu. Saya kayak
Bro, tenang ya, mudah-mudahan nyokap lo, adik lo udah kayak gue anggap keluarga gue. Insya Allah adik lo gue bantu sampai lulus sekolah. Saya nazarnya gitu bang. Saya memang bukan orang yang mampu, saya bukan orang kaya, tapi Agus ini sahabat saya. Saya bisa bantu adiknya sampai lulus, itu buat saya udah saya ikhlas bang, bahasanya bang, buat bantu keluarganya gitu loh. Walaupun nggak mudah juga. Iya, akhirnya ya udah setelah itu jenazah dibawa ke dipindahin ke keranda, terus dibawa gitu. Saya sama beberapa warga nih, ya 2, 3, 4, 6 atau 8 orang saya lupa deh bang yang ngangkut itu sambil mengucapkan la ilaha illallah gitu. Tapi pada saat saya ngangkat ini keluar rumah bang, saya mau ke musola terdekat dekat situ juga rumahnya. Ini berasa jenazah ini nggak ada bang. Jenazah ini nggak ada, kayak gue berasa tuh kayak keranda ini kosong. Ini berarti kalau gue nggak mikirin jenazah nih, gue pengen gue giniin tuh nggak bang? Pengen itu nih ada mayatnya nggak sih? Otak saya gitu loh, kok ringan banget gitu loh. Akhirnya sampai masjid ditaruh, kan kita sholat zuhur dulu bang. Ini di belakang dulu kan, saya ngintip dikit, ada kok jenazahnya. Kok tadi ringan? Saya mikir gitu, udahlah saya sholat zuhur segala macam, akhirnya dipindahkan ke depan sholat jenazah. Setelah sholat jenazah akhirnya dibawa ke ambulan, dimakamin bang. Nah ini kejadian yang menurut saya nggak cuma saya dengar, Indra pun dengar. Jadi pada saat doa ini ya kayak gitu. Saya nggak tahu doanya apa, pokoknya pada saat di kuburan itu ada ustadznya yang doa. Ini kedengeran dengan suara ngebas ngomongnya amin. Itu dikelilingin bang. Gua nggak cuma gua, Indra pun denger. Kita lagi posisi gini, langsung ngeliat-ngeliatan tuh bang. Siapa? Itu sepanjang doa amin amin itu amin. Tapi nggak ada yang ngomong gitu. Suaranya bukan manusia bang. Kalau kita nih kok amin amin, itu deket banget bang, ya Allah. Suaranya tuh ngebas kenceng. Ya Allah, sahabat gue Agus. Tapi pada saat kita lagi doa, aku kencang banget bang suara amin. Dan gue seketika tuh merinding bang. Gue gak pernah semerinding itu di hidup gue, kok gak pernah bang. Dia sahabat pertama gue, satu-satunya sahabat gue dari awal gue sekolah sampai sekarang. Berlima ini bang, dan salah satu meninggal. Dan pada saat gue ikut doa itu tuh gue denger, itu tuh gue merinding, gue takut bang. Gue takut, pertama wangi, kedua gue nggak tahu kerandanya ringan. Itu pas doa, gue nggak tahu ya, mungkin kalau ada yang nonton abang mungkin tahu kan kalau ada doa yang amin amin gitu. Itu gue denger begitu bang, gue kaget, gue takut. Singkat cerita, setelah doa begitu kita mutusin pulang, selesai. Persiapan tahlilan. Nah dari situ udah mulai warga berdatangan bang, warga berdatangan semua. Gua sama warga sama beberapa teman-teman yang lain pun ikut juga. Kalau Desi sama Nita ikut sama ibunya tapi di dalam. Nah kita di depannya agak cowok-cowok aja. Kita mulai baca doa, ya Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Ketika pada saat gua baca Yasin itu sambil baca buku itu bang, gue merasa kayak ada yang ngeliatin gue. Ini gue lagi fokus nih, ikutan nih, lagi baca. Kok ada yang berasa, hawanya berasa bang. Gue kayak kan berasa bang, kayak ngeliatin gitu. Siapa ya kayak ngeliatin? Ngeliatin ini? Ada? Nggak ada. Siapa? Kok berasa ngeliatin? Saya mau ngeliat depan nih kayak depan nggak gue ngeliat nih depan nggak nih, saya kan posisi lagi nunduk bang. Pas saya ngeliat depan begini, bagus bang duduk, pakaiannya putih
Tapi putihnya bukan putih-putih. Ini bang, abang tahu nggak kayak pakaian yang kayak manasik aji gitu? Tapi yang ya, bukan yang emang pakaian badan itu loh. Tapi tanpa syal itu loh bang. Jadi warna putih gitu, wajahnya bersih, ganteng. Dia sambil senyum ngeliatin gua bang. Di mana posisinya? Depan gua persis. Di rumah kita lagi posisi yasinan bang. Gue posisi pada saat itu, gue lagi baca ini di samping gue Indra nih bang. Langsung, ini berubah nih bang, bacaan doa Yasin gue langsung berubah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Indra, itu apa? Indra, itu apa? Saya ngomong gitu kan, si bego banget lo ini lagi ngaji tolol. Itu. Saya ngomong gitu kan, pas ngomong gini, Indra juga ngeliat. Tapi nggak nakutin, tapi ganteng. Tapi kita kaget bang, depan persis kok. Kayak saya ngeliat abang gini. Tapi mukanya ganteng, bersih, kayak nggak ada apa-apa bang. Dia senyum ngeliatin kita. Gitu. Nah setelah dari Yasin itu, mulai tuh timbul kayak wangi. Wanginya itu kayak wangi-wangi kembang-kembang apa ya, saya nggak tahu deh bang. Nggak tahu wangi, pokoknya wangi banget. Dan yang nyium wangi itu bukan cuma saya. Alhamdulillah warga nih ikutan juga. Nah, setelah ngaji itu selesai, akhirnya ya udahlah, istirahat ya, kita nyicipin suguhan, terus kemudian pulang. Nah, kemudian setelah pulang itu, saya pamitan sama ibunya, ya beres-beres, bantu beres-beres. Saya pamitan, kita berempat pamitan, ya ada sedikit dana bela sungkawa dari kita berempat untuk kebutuhan ibunya sama adiknya, mudah-mudahan gitu loh. Terus, ya udah kita pulang. Hari kedua dan hari ketiga, gua nggak ikutan bang. Kenapa? Karena gue udah capek dan gue harus kerja. Gue udah izin kan, gitu loh. Gue nggak bisa izin terus takutnya gue dipecat kan, gitu loh. Ya udah akhirnya gue nggak bisa ikut. Gue ngomong sama anak-anak, bro gue nggak bisa ikut nih bro. Ya udah nggak apa-apa, gue juga nggak bisa. Ya udah gimana tuh gini. Akhirnya si Desi sama si Nita yang bela-belain untuk gantiin lah 2 hari yasinan hari kedua sama hari ketiga itu. Nah, pada saat di yasinan hari ketiga bang, pokoknya hari ketiga setelah Agus meninggal itu, gue malam-malam dimimpiin. Itu pertama kayak gelap bang, gelap. Percaya nggak percaya, gelap, nggak ada apa-apa. Ada yang manggil Rio. Nggak manggil, weh gendut, weh ini. Biasanya kan ngomongnya begitu deh bang, ya namanya cowok kan. Rio ngomongnya kok Ford. Siapa nih, lembut. Tapi ini gelap bang, nggak ada apa-apa, gelap banget kayak gue nih lagi merem, gelap banget nggak ada apa-apa. Nggak siapa. Pas gue nggak tahu ya, mungkin pada saat itu, pada saat gue madep ke belakang, ternyata ada Agus. Gue mimpi ketemu Agus. Itu kondisinya kayak di satu taman. Pada saat gue madep belakang itu tiba-tiba kayak berubah. Percaya nggak percaya, tapi ini berasa kayak taman. Ada danau kecil kayak danau buatan gitu. Agus senyum ngomong sama gue, ngeliatin gue. Terus gue posisi nggak ngomong. Terus tiba-tiba dia ngomong, makasih ya. Singkat 2 kata, makasih ya. Dia nggak ngomong apa-apa lagi bang setelah dari situ. Nah, terus tiba-tiba, mungkin gue nggak tahu ya, tapi kalau misalkan abang pernah ngerasain atau mungkin teman-teman pernah ngerasain juga. Jadi ketika pada saat gue udah selesai mimpin ketemu sama Gus itu, tiba-tiba kayak gue tuh kayak berasa jatuh, terus kaki geter, begitu loh bang. Kayak berasa kayak mungkin kalau ada yang pernah ngerasain ya, tiba-tiba gitu, langsung kayak begitu. Itu yang gue rasain kayak gitu. Gue ketika bangun, astagfirullah. Gue langsung istighfar aja tuh bang. Nah, setelah dari mimpi itu, gue dimimpin itu 3 hari bang. Setelah hari yasinan itu 3 hari, dia cuma bilang hari pertama dia mimpin gue, malam pertama dia makasih, malam kedua dia mengucapin makasih, malam ketiganya dia ngomong. Dia ada janji yang belum terlaksana. Minta tolong dibantu. Dia nggak ngomong janjinya apa. Dia cuma bilang janji sama adiknya, itu doang. Akhirnya itu sama di taman juga Pak? Iya, sama. Itu pas di mimpi Agusnya kayak gimana? Wujudnya itu ya kayak biasa. Pakaiannya putih semua. Bukan gamis ya. Kalau gamis kan ya kelihatan baju koko, celana gitu kan. Ini kayak bang, kalau bayangan gue kayak orang mau naik haji bang.
umroh lah. Menurut gue ya bang ya, pakaiannya begitu. Tapi yang cowok ya bang ya, mungkin seperti itu kali. Terus kemudian dia ngomong, dia punya janji yang belum terlaksana pada saat itu. Dia nggak ngomong janjinya itu apa. Nggak ngomong sama sekali. Akhirnya pada saat setelah mimpi itu, besoknya pulang kerja, gue langsung ke rumahnya. Gue dateng, terus kemudian gue tanya, Assalamualaikum, Bu, maaf nih, mau nanya, almarhum ada sempat janji apa, Bu? Ada janji nggak? Agus, ada janji nggak yang belum terlaksana sama ibu atau sama adiknya? Kalau sama ibu nggak ada kayaknya deh. Ibunya inget-inget tuh. Apa ya nak ya? Apa ya yo ya? Nggak ada deh. Coba adiknya Dede, dipanggil keluar di sini Dek. Dipanggil Dede, adiknya. Ditanya kan sama ibunya, Dek, kakak, manggilnya kakak. Kakak ada janji nggak sama Dede? Apa itu? Ibu juga nggak tahu. Dedenya diem tuh bang, diem aja. Apa ya janji apa gitu. Akhirnya gue ngomong gini sama adiknya, Dek, nggak apa-apa ngomong aja. Ada sih, apaan? Mau ngajak ibunya sama adiknya tuh mau makan restoran kayak ala-ala hotpot gitu loh bang. Kayak ya all you can eat lah. Nih kalau yang teman-teman udah pernah makan kan, ya ini kan Agus ini kan keluarganya belum pernah makan, jadi mungkin dia punya janji kalau punya janji. uang. Iya, kan kalau gue punya, istilah kalau kakak punya uang nanti traktir gitu loh bang. Iya. Cuma belum terlaksana aja. Nah, akhirnya ya oh gitu. Ya gue pura-pura bego aja bang, pura-pura nggak tahu. Akhirnya oh gitu ya. Ya udah. Terus ngobrol-ngobrol, Bu, udah makan belum? Udah. Ya. Adanya besok gimana Bu? Sekolah? Iya sekolah. Ya udah. Gue pamit, pulang. Nah, baru tuh chat anak-anak. Bro, kita buat janji yuk. Gue nggak ngomong Agus ini nggak bang. Gue nggak sebut almarhum. Gue hari Sabtu mau ngajak adiknya Agus sama ibunya nih. Mau makan hotpot lah. Pada mau ikut ya? Bareng-bareng nih, biar enak. Wah boleh tuh hari apa ini nih? Hari Sabtu. Gimana ya, pada bisa nggak? Sekalian kita malam minggu aja rame-rame. Ah boleh tuh, boleh. Ya udah, kita kayak bikin jadwal. Sore-sore hari Sabtu kita datang bang. Minggu depan itu. Sore kita datang, terus ya kita di rumahnya sampai malam lah pada situ habis maghrib. Habis maghrib itu kita jalan. Malam minggu, makan hotpot. Nah setelah gue melaksanakan janji itu bang, gue merasa kayak gue beban gue nih, gue nggak ngerasa kayak kok gue berasa lega banget ya hidupku tuh kayak ya Allah beban gue kayak berasa hilang, kayak berasa gitu aja sih bang. Iya. Kayak astagfirullahaladzim, gue nggak pernah ngerasa selega ini loh, hidup gue tuh nggak pernah gitu loh, ada apa ya ini ya. Akhirnya setelah dari situ kita pamit, kita pulang. Nah setelah gue pulang, gue bersih-bersih, kita udah mencar pulang masing-masing. Gue pulang ke rumah, gue sambil rebahan, gue udah capek banget bang. Gue pulang ke rumah, gue rebahan di kasur. Bro, alhamdulillah janji lo udah selesai. Mudah-mudahan lo tenang ya. Gue tidur bang, gue tidur. Udah tuh sekian lama gue nggak mimpin Agus sama sekali. Nah itu kurang lebih sekitar ada kayak 1,5 bulan. Gue nggak mimpin Agus, tapi gue masih komunikasi sama ibu sama adiknya. Dan gue punya komitmen, gue mau bantu adiknya sampai selesai lulus sekolah. Ya untuk SPP dan pokoknya kebutuhan sekolahnya bang. Dan alhamdulillah doa gue didengar Allah. Adiknya bisa terlaksana sekolah bang. Tahun ini 2026 kelulusan SMA dia bang. Gue cuma berharap mudah-mudahan gue bisa bantu dia masuk kerja di tempat gue bang. Mudah-mudahan kondisi ekonomi ibunya juga bisa lebih baik bang ke depannya. Satu Allah bang, kun fayakun, kita nggak pernah ada yang tahu bang. Makanya dari situ. Ini luar biasa ya. Jadi selain cerita joki balap liar itu, ya ada pertemanan yang tulus gitu ya. Karena kan sebenarnya udah jarang juga zaman sekarang, karena banyak pertemanan itu ya karena kepentingan aja gitu. Gue bingung mau nanya apa lagi, tapi yang jelas semoga bisa diambil banyak pelajaran dari kisah yang dialamin sama Bang Mario ini ya gitu ya. Boleh nyampein pesan sedikit? Boleh, singkat gimana? aja. Paling gue cuman mau minta tolong aja sih.
Mungkin untuk beberapa perusahaan dimanapun di Jabodetabek, siapapun itu HRD-nya, siapapun itu pimpinannya ataupun usernya, yang nganggur sekarang banyak. Saya tahu. Yang melakukan kegiatan seperti Agus pun saya tahu pasti banyak juga. Gue positive thinking mereka seperti itu pasti karena tuntutan ekonomi juga. Gue cuma meminta tolong dong bantu. Syarat untuk melamar kerja ini dipermudah supaya teman-teman kita yang baru lulus, yang belum punya pekerjaan, yang belum punya pengalaman, mereka itu bisa dapat pekerjaan, supaya mereka bisa dapat kualitas hidup untuk keluarganya dia juga gitu. Saya cuma minta tolong. Saya nggak minta tolong apa-apa. Saya juga bukan mewakili pihak manapun. Cuman kalau boleh saya berpendapat dan saya boleh bersuara, tolong dong dipermudah, jangan terlalu dipersulit. Orang mau lamar kerja tuh jangan dipersulit. Itu doang sih Bang. Itu aja. Oke, makasih ya Bang Mari ya. Sama-sama Sudah Bang Fajar. berbicara. Ya, itu dia ya, bahwa sekarang ternyata memang udah dari zaman film Sidul ya, dari kerja sulit. Nah ini juga dialami sama Bang Mario dan rekan-rekan dan bahkan sampai hari ini ya. Mungkin sekarang definisi bukan mencari kerja lagi ya, bertahan saja sudah luar biasa. Gue rasa cukup demikian episode pada kali ini. Semoga hal-hal yang baik menimpa Paralang dan RJ1 juga, terutama di ekonomi hari-hari ini ya. Gue rasa cukup demikian. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao.